Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 17, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara, sehingga malam ini Dia mau saudara merdeka dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang membelenggu hidup kita, karena dosa itu memisahkan saudara dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga Dia mau mati bagi kita di kayu salib. 2000 tahun yang lalu Dia mati, supaya kita yang percaya kepada Yesus bisa bebas dari semua dosa-dosa kita. Saudara, pada hari ini Yesus tahu apa keberatan kita, apa persoalan kita, apa pergumulan hidup kita. Dia kenal kita satu persatu, dan Dia sangat mengasihi kita. Saudara, Tuhan tidak mau saudara menderita karena penyakit. Tuhan juga tidak mau saudara menderita karena dosa saudara. Tuhan tidak mau saudara sedih. Sudah banyak sekali manusia di dunia ini yang depresi, sedih, bahkan saking depresinya mereka mau bunuh diri. Saudaraku, Yesus mau membebaskan kita dari semua itu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Allah adalah kasih. Dia sangat mengasihi saudara. Bahkan sekarang ini juga sudah tersedia bagi kita sungai kesembuhan, sungai kebebasan, sungai kelepasan bagi kita semuanya. Amin. Mengalir deras bagi saudara. Biar pada hari ini semuanya kita menerimanya. Katakan amin. Haleluya, saudaraku. Tuhan Yesus mati supaya saudara hidup, dan saudara memiliki hidup yang kekal di sorga. Dan juga selama saudara hidup di dunia ini, hidup saudara diberkati Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dunia ini sempurna. Taman Eden itu lengkap dengan semuanya, saudaraku. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama, sangat diberkati oleh Tuhan. Tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan pada manusia pertama. Dan mereka hidup bersekutu dengan Tuhan. Mereka hidup sangat diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu tersedia di Taman Eden, dan tiap sore Tuhan datang dan mereka dapat bersekutu dan menikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Itulah dia manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita baca Kejadian 1, mari kita buka saudara. Saya mau mengajak saudara buka dari buku Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 31. Saya bacakan kepada saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Katakan amin. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Tuhan berkata sungguh amat baik. Semua yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Manusia pertama sangat senang hidupnya, sangat bahagia. Tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Saudara berkasih, itulah yang dialami oleh manusia pertama. Tetapi saudara, musuh manusia ini ada, namanya setan. Setan itu benci kepada manusia. Dan saudaraku, setan ini membujuk manusia pertama supaya jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Tuhan, sehingga hidup manusia itu sangat menderita. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan berfirman, semua pohon dalam Taman Eden ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu pohon. Itu jangan kau makan buahnya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Tuhan berfirman. Dan setan datang membujuk manusia untuk melanggar firman Allah, untuk jatuh ke dalam dosa. Itulah dia dosa, melanggar firman Tuhan. Tuhan
menciptakan manusia supaya patuh kepadanya. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Manusia bisa memilih apakah mau patuh kepada Tuhan atau tidak. Tapi sayangnya manusia, dia melanggar firman Tuhan. Dia tidak patuh kepada Tuhan. Setan membujuk manusia berdosa. Manusia tidak mau mendengar Tuhan tapi mau mendengar setan. Manusia jatuh dalam dosa. Dan dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Akibat dosa adalah kematian. Kematian itu perpisahan dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kematian badani, kematian rohani menimpa Adam dan Hawa ketika mereka makan pohon itu, buah pohon itu. Mereka berdosa, mereka melanggar firman Allah. Walaupun mereka tidak langsung mati setelah mereka makan buah pohon itu, mereka masih hidup 1000 tahun lagi. Tetapi pada saat itu, pada saat ketika mereka berdosa, mereka langsung mati rohani. Mereka memang tidak langsung mati badani, tapi saudara lihat akibat dosa, penyakit mulai datang, kematian datang. Itulah adalah akibat yang paling parah dari dosa. Umur manusia makin lama makin pendek. Kalau tadinya 1000 tahun, kemudian menjadi 120. Bahkan sekarang kalau kuat hanya 70-80 tahun, saudaraku. Saudara mereka kasih makin lama makin pendek umur manusia. Karena kenapa demikian? Karena ada dosa. Dosa yang menimpa manusia ini sejak dari manusia pertama. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka maut pun datang menjalar kepada seluruh keturunan, pada seluruh generasi. Saudaraku, itulah dia akibat dosa. Penyakit, kesedihan, kegagalan, kematian. Tetapi karena Yesus mengasihi kita, Yesus datang ke dunia ini. Dia tanggung semua dosa kita di kayu salib. Dia mati bagi kita di Golgota 2000 tahun yang lalu. Seharusnya kita yang mati karena dosa kita, tetapi karena Yesus mengasihi kita, Dia tanggung dosa kita. Dia yang mati ganti kita. Katakan amin. Karena Dia sangat mengasihi kita, maka Dia pikul semua dosa kita di tubuhnya di kayu salib. Saudaraku, dan karena manusia ini sangat berdosa, firman Tuhan berkata, saudara, upah dosa adalah maut. Pasti maut, karena upah dosa adalah maut. Dan tidak ada manusia dimanapun di dunia ini yang belum berdosa. Semua pasti mengakui mereka sudah berdosa. Walaupun saudara berkata saudara belum pernah merampok bank atau membunuh orang lain, saudara tetap tidak bisa menyangkal saudara sudah berdosa. Dan upah dosa tetap maut. Tidak ada dosa besar atau kecil. Segala macam dosa akan membawa kita kepada maut. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Roma 6 ayat 23 berkata, walaupun upah dosa maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ada kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus turun ke dunia ini. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Yesus mau mati bagi kita karena Dia mengasihi kita. Bapa di sorga juga mengasihi kita. Itulah sebabnya Dia utus anaknya untuk turun ke dunia ini, disalibkan bagi kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak perlu binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itulah dia kasih karunia Allah yang besar bagi kita. Karena Dia sangat mengasihi kita, Dia tanggung semua dosa kita di kayu salib, sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Sehingga hidup kita bisa dipulihkan. Tadinya hidup kita penuh dengan kesusahan, penuh dengan penyakit, penuh dengan kesedihan. Tetapi karena Yesus masuk dalam hati kita, maka seluruh hidup kita bisa diubahkan Tuhan. Seluruh hidup kita bisa ditolong oleh Tuhan. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang percaya kepada Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja bagi saudara. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizatnya bagi kita. Karena bagi Yesus
Yesus tidak ada yang mustahil. Dan firman Tuhan juga berkata, bagi kita yang percaya kepada Yesus juga tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus selama kehidupannya di dunia ini, selama dia hidup, sebagian besar daripada pelayanannya adalah menyembuhkan orang sakit. Tadi kita sudah melihat penyakit itu akibat dari dosa. Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatunya baik, dan Tuhan Yesus mau kembalikan itu lagi kepada kita semuanya. Lewat dia mati di kayu salib, berkorban bagi kita, sehingga kita memiliki hidup yang kekal di surga. Dan di dunia ini hidup kita juga sembuh, sehat, kuat, diberkati Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu kita harus memutuskan dengan segenap hati kita tidak lagi mau berdosa. Katakan amin. Karena dosa itu akan memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa itu yang membawa kita kepada penyakit, kepada kesusahan, kepada kelemahan, kepada kegagalan, kemiskinan. Dan firman Tuhan berkata, Yesus telah menanggung dosa kita di kayu salib. Dan dia bukan hanya menanggung dosa kita di kayu salib, dia juga menanggung kutuk-kutuk dosa kita di kayu salib. Sehingga apakah kutuk dosa itu kemiskinan, penyakit, kegagalan, semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hari ini kita dibebaskan dari dosa kita dan juga dibebaskan dari segala kutuk-kutuk dosa. Haleluya. Itulah hidup yang dikehendaki Tuhan jadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, segala sesuatunya sudah selesai ditanggung oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib supaya saudara beroleh hidup yang kekal. Yesus juga mati di kayu salib. Dia menanggung dosa kita, tapi bukan hanya menanggung dosa kita, dia juga sudah selesai menanggung penyakit saudara, menanggung kesedihan saudara, menanggung kutuk-kutuk dosa saudara. Katakan amin. Semua penyakit saudara, kemiskinan saudara, kegagalan saudara, manusia lama saudara, penyembahan berhala saudara, hidup lama saudara, semua sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Semuanya itu sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Sehingga kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita bisa mengalami hidup yang baru di dalam Yesus. Hidup yang menang atas dosa. Kita tidak perlu lagi ditindas oleh dosa, oleh kebiasaan buruk berdosa. Apakah itu oleh dosa narkoba, apakah itu pornografi, apakah itu kenajisan, apakah itu minuman keras, judi, itu semuanya sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara dibebaskan dari dosa dan kutuk-kutuk dosa saudara. Karena pada hari ini kalau saudara menyadari hidup saya tidak baik, mungkin orang lain tidak tahu saudara tidak baik, tapi saudara sendiri pun hati nurani saudara menuduh saudara. Saudara tidak sanggup membebaskan diri saudara dari dosa saudara dan keterikatan dosa saudara. Malam ini berita baiknya, Yesus sanggup membebaskan kita dari semua dosa dan keterikatan dosa. Amin. Yesus adalah pembebas saudara. Dia penyelamat kita dan dia juga pembebas kita. Saudaraku, kemenangan Yesus di kayu salib adalah kemenangan kita juga. Firman Tuhan berkata, untuk apa anak Allah menyatakan dirinya? Yesus menyatakan dirinya. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit bagi kita supaya dia bisa merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Apakah pekerjaan setan dalam hidup manusia? Membuat manusia terikat dengan dosa, sehingga manusia itu terhilang selama-lamanya, dihukum di neraka selama-lamanya. Dan di dunia ini pun hidup manusia susah karena keterikatan dosa. Itulah pekerjaan setan. Tapi Yesus datang untuk merusakkan semua pekerjaan setan itu, sehingga selama saudara hidup di dunia ini saudara bisa hidup diberkati Tuhan, sehat, sembuh, berhasil, mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Sehingga lewat hidup saudara banyak orang lain yang datang kepada Yesus. Sehingga lewat hidup dan pelayanan saudara banyak orang lain mengalami kesembuhan, banyak orang lain mengalami jamahan Tuhan. Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau berikan hidup yang baru kepada saudara.
Anak-anak muda, kalau saudara punya Yesus pada malam hari ini, saudara bisa menjadi alat Tuhan, memberitakan kuasa Yesus kemanapun saudara pergi. Sehingga banyak anak-anak muda yang bisa dibebaskan dari dosa dan bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati negara ini, memberkati bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Karena itu kita harus tahu, saudaraku, Yesus juga adalah pembebas. Haleluya. Ketika dia disalibkan di kayu salib, Yohanes 1:29 berkata, apa kata Yohanes? Lihatlah, Yesus itu anak domba Allah. Yesus anak domba Paskah. Yesus itu anak domba Allah yang disembelih bagi kita. Perayaan Paskah orang Yahudi, saudara, selalu ada korban yang disembelih, selalu ada domba-domba yang disembelih, selalu ada darah yang dicurahkan. Tuhan Yesus berkata pada perayaan Paskah pertama bangsa Israel, tertulis di Keluaran 12, mereka harus mengambil domba, saudaraku, dan mereka harus menyembelih domba itu, dan mereka ambil sedikit darahnya dan mereka bubuhkan di tiang pintu rumah mereka, kiri kanan dan ambang atas pintu. Dan Tuhan berkata di Keluaran 12 ayat 13, aku akan melewati Mesir dan akan ada tulah kematian di setiap rumah yang tidak memiliki tanda darah di pintu rumahnya. Tetapi when I see the blood, kalau aku melihat ada darah di pintu rumahmu, aku akan melewati rumah itu. Tidak akan ada kematian di rumah itu. Bangsa Israel patuh. Mereka sembelih domba, mereka bubuhkan darah itu, saudara, di pintu rumah mereka. Dan pada malam hari itu, ketika malaikat maut menjalani seluruh Mesir, maka di seluruh Mesir ada tangisan kematian, karena ada kematian anak sulung di setiap rumah bangsa Mesir. Tetapi di rumah bangsa Israel yang ada darah anak domba dibubuhkan di pintu rumah mereka, tidak ada kematian sama sekali. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Itu melambangkan darah Yesus yang meluputkan saudara dari kematian selama-lamanya. Ketika saudara percaya kepada darah Yesus akan menyucikan semua dosa saudara, sehingga saudara tidak perlu mati dihukum selama-lamanya di neraka, tapi saudara bisa beroleh hidup yang kekal selama-lamanya di surga. Katakan amin. Dan itu pada hari ini percaya kepada Yesus, terima darah Yesus menyucikan saudara. Apakah saudara berkata di rumah orang Mesir semua orang Mesir jahat? Tentunya tidak, saudara. Ada juga orang Mesir yang berprofesi seperti ibu gembala kita, dokter, yang tiap hari mengobati orang. Ada juga nih orang Mesir itu yang pengacara yang baik, orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan. Tidak semuanya orang Mesir jahat, tetapi di rumah mereka tetap mengalami kematian, saudaraku. Apakah rumah orang Israel, bangsa Israel semuanya baik-baik? Tentunya tidak. Ada bangsa Israel yang tidak baik juga hidupnya, tetapi karena mereka taruh darah domba itu, saudaraku, maka mereka selamat, mereka luput dari kematian. Walaupun bagaimanapun merah patma dosa saudara, hitam legam dosa saudara pada hari ini, biarlah saudara datang kepada Yesus. Yesus akan menyucikan saudara dari segala dosa-dosa saudara dengan darahnya yang kudus, sehingga saudara diluputkan dari kematian yang kekal. Saudara bisa beroleh hidup yang kekal di sorga selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang mengasihi kita. Haleluya. Katakan haleluya. Yesus sangat mengasihi kita. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan Yesus menanggung semua dosa saudara, tutup dosa saudara, termasuk untuk dosa penyakit. Kalau saudara sudah lama sakit, dan saudara berkata orang tuaku sakit karena sakit ini, dan sekarang aku juga mengidap penyakit yang sama, itu kutuk dosa penyakit, saudara. Kalau nenek moyang kita, kakek nenek kita mati karena sakit jantung, kita juga sakit jantung walaupun usia kita masih muda, itu kutuk dosa penyakit. Firman Tuhan berkata, Yesus sudah selesai menanggung dosa dan kutuk-kutuk dosa kita. Sehingga kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara bisa dibebaskan dari semua kutuk-kutuk dosa penyakit, termasuk kutuk dosa penyakit. Haleluya, katakan amin. Apakah
takut dosa kemiskinan, kegagalan, Tuhan Yesus sudah membebaskan saudara. Darah Yesus membebaskan saudara. Katakan amin. Yesus sangat mengasihi kita, saudara. Dia menanggung hukuman yang berat karena dosa-dosa kita. Dia menanggung siksaan yang sangat mengerikan. Sebelum dia ke salib, Tuhan Yesus sudah sangat tersiksa, saudara. Sangat menderita, saudara. Sebelum dia ke salib, tentara Romawi mencambuki dia. Saudara dapat bayangkan, pakaian Tuhan Yesus dilucuti. Tentara Romawi datang membawa cambuk yang ujungnya 5 itu, saudara. Dan di ujungnya itu ada kepingan-kepingan tajam, besi-besi tajam, logam-logam ditaruh di situ, saudara. Dan ketika tentara Romawi mengayunkan cambuknya ke punggung Tuhan Yesus, maka punggung Yesus itu tersayat, tersobek demikian, saudaraku. Darah mengalir keluar. Dan saudara bisa kelihatan pembuluh darah, urat-urat nadi, bahkan organ-organ tubuh bagian dalam Tuhan Yesus dapat kelihatan dari luar. Saking mengerikannya cambukan itu kepada punggung Tuhan Yesus. Dan cambukan punggung di punggung Yesus itu yang membuat punggung Yesus itu hancur, berbilur-bilur, luka-luka di punggungnya. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Yesus itulah saudara sudah sembuh. Katakan amin. Hari ini saudara yang sakit, percaya beriman kepada bilur Yesus, maka saudara sekarang ini juga bisa mengalami kesembuhan. Katakan amin. Oleh bilur Yesus kita sudah sembuh. Tidak dikatakan kita akan sembuh, tapi dikatakan kita sudah sembuh. Percaya kepada bilur Yesus, maka saudara akan mengalami mujizat kesembuhan. Itu firman Tuhan, saudara. Luka di punggung Yesus akibat cambukan itu menyembuhkan semua penyakit saudara. Jangan lagi terima penyakit, karena Yesus sudah selesai menanggungnya. Jangan mau lagi mengidap penyakit apapun dalam hidup saudara, karena Yesus sudah menderita berbilur-bilur supaya saudara sembuh. Penyakit bukan daripada Yesus, penyakit daripada setan. Tadi kita sudah mendengarnya. Itu semua akibat dosa. Kalau saudara baca di Lukas, saudaraku, dikatakan di situ seorang wanita yang sakit dirasuk oleh roh jahat sampai bungkuk punggungnya 18 tahun. Setan tidak akan main-main dalam merusak hidup manusia. 18 tahun seorang wanita menderita demikian. Setan benci kepada kita karena pekerjaan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk merusakkan semua pekerjaan setan. Saudaraku, Yesus sangat mengasihi kita, dan dia menderita demikian rupa, saudaraku yang kekasih. Sebelum pun dia kesalib, penderitaan Yesus sudah sangat besar, sengsara Yesus sudah sangat besar, sehingga dia hampir tidak sanggup membawa salibnya ke Golgota. Simon dari Kirene menolongnya, saudara. Dan sampai ke salib, saudara, Yesus digantungkan antara langit dan bumi, kaki dan tangannya dipaku, saudaraku. Mahkota duri ditaruh di kepala Yesus, sehingga darah menetes dari kepala Yesus. Itulah darah yang membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Itulah darah yang menyucikan kita dari semua dosa kita dan melayakkan kita sehingga kita layak masuk kerajaan surga. Darah Yesus akan menyucikan dosa saudara. Sepertinya saudara tidak pernah berdosa. Itulah kuasa darah Yesus membersihkan saudara bersih, melayakkan saudara sehingga saudara bisa masuk kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, Yesus memang sangat menderita penderitaan badani pada saat dia disalibkan. Tetapi itu bukan apa-apa penderitaan Yesus dibandingkan penderitaan Yesus ketika dia tahu dia akan berpisah dengan Bapaknya. Itulah sebabnya di kayu salib itu, saudara, dia berseru dengan suara keras. Dan sebelumnya kalau saudara ingat di Taman Getsemani, apa doa Yesus? Ya Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadamu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus tahu dia akan menanggung dosa yang demikian besar. Dan karena dia penuh dengan dosa manusia, maka dia akan berpisah dengan Bapa. Itulah sebabnya di kayu salib Tuhan Yesus sangat menderita. Memang dia menderita badani, tetapi penderitaan yang paling besar kepada Yesus adalah karena dia
saat itu dosa manusia memenuhi Yesus, sehingga dia harus berpisah dengan Bapaknya. Dan Yesus tidak tahan, dia tidak pernah berpisah dengan Bapa di sorga. Saudaraku, kenapa Yesus mau melakukan itu? Supaya saudara dan saya tidak perlu lagi berpisah dengan Bapa di sorga. Yesus menanggung penderitaan sedemikian besar supaya saudara dan saya tidak perlu berpisah, tapi kita bisa hidup selama-lamanya dengan Yesus, dengan Bapa di sorga. Katakan amin. Supaya saudara bisa selamanya dengan Tuhan di sorga. Tuhan Yesus agungkan penderitaan yang demikian besar. Saudaraku, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan kecuali dosa. Karena itu kalau saudara sudah selamat, sudah lahir baru, berhentilah berbuat dosa. Hidup baru sudah menjadi milik kita. Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan sudah berikan Roh Kudus yang kesanggupan bagi kita, sehingga kita dapat hidup bebas dari dosa. Biar sepanjang umur hidup kita, kita terus mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Amin. Ada kuasa Roh Kudus bagi saudara, kuasa firman Tuhan. Saudara, ketika saudara datang kebaktian, saudara dengar firman, itu kuasa firman Tuhan untuk membuat saudara, hidup saudara tetap berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setelah KKR ini pun saudara datang kebaktian, saudara setia beribadah. Jangan sekali-sekali, tapi setia beribadah. Dan kalau saudara setia beribadah, Tuhan Yesus akan selalu menolong saudara, sehingga saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya, saudaraku. Saudara, terimalah kebebasan dan hidup yang baru di dalam Yesus. Semua dosa-dosa kita dan akibat daripada dosa, kutuk-kutuk dosa kita, semua sudah selesai ditanggung Yesus di kayu salib. Saudara, Tuhan sudah menanggungnya, sehingga saudara tidak perlu menanggungnya. Kita hanya perlu percaya kepada Yesus dan menerima karya pengorbanan Yesus di kayu salib tersebut. Maka hidup kita menjadi hidup yang baru, hidup yang bebas dari dosa, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang bebas dari penyakit, hidup yang bebas daripada kutuk-kutuk dosa. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3, mari buka Alkitab saudara. Saya mau bacakan kepada kita 2 Petrus 1 ayat 3, saudaraku. Mari kita baca sama-sama 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Jadi Tuhan berkata kepada kita, Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Apapun yang saudara butuhkan supaya saudara bisa hidup di dunia ini, saudaraku, dan nanti pulang ke sorga, Tuhan sudah sediakan. Apakah itu kesembuhan, apakah itu berkat, apakah itu keberhasilan, apakah itu kesehatan, umur yang panjang, Tuhan sudah berikan itu semuanya. Tuhan sudah sediakan itu bagi kita semuanya. Haleluya. Bagaimanakah kita dapat menerimanya? Saya mau mengajarkan prinsip firman kepada saudara, supaya sepanjang umur hidup saudara, saudara bisa diberkati Tuhan. Bagaimana kita dapat menerimanya? Yaitu dengan iman. Katakan amin. Dengan iman kita dapat menerima janji-janji Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Katakan amin. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan mau saudara beriman. Kalau saudara beriman, itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, kita tahu Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Maka lebih daripada 50% pelayanan Tuhan Yesus adalah melakukan mujizat kesembuhan. Disembuhkan orang-orang sakit. Katakan amin. Tetapi Yesus tidak pernah menyembuhkan satu orang sebelum dia melihat iman orang tersebut. Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan sebelum dia melihat tindakan iman orang tersebut atau pengakuan iman orang tersebut. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Mungkin kalau ditanya kepada saudara, apakah saudara mau sembuh? Saudara yang sakit, siapa di antara saudara di sini yang mau sembuh? Mungkin saudara akan berkata, oleh karena itulah saya datang ke KKR ini, Bu, supaya saya sembuh. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, memang di dalam satu KKR,
saudaraku, saudara dapat sembuh karena iman pendeta. Benar. Karena iman orang lain, saudara dapat mengalami kesembuhan. Saudara berkata, doakanlah saya, Bu, saya tidak punya iman. Mungkin saudara berkata demikian. Dan memang dalam KKR orang-orang bisa saja disembuhkan karena ada orang lain yang beriman untuk itu. Tapi itu satu pengecualian, bukan satu hukum. Saudaraku, kalau saudara merasakan mujizat Tuhan bekerja dalam tubuh saudara, dan saudara merasakan kesakitan saudara mulai berkurang, saudaraku, dan saudara merasakan saudara sudah mulai sembuh di KKR ini. Tetapi kemudian beberapa minggu kemudian, ketika saudara meninggalkan tempat ini, mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu, saudara mulai merasakan lagi simptom penyakit yang sama. Tetapi karena kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak tahu bagaimana menolak penyakit tersebut. Tetapi kalau saudara punya iman, maka saudara bisa bertindak, bisa mengucapkan oleh firman Yesus, saya pasti sembuh, saya sembuh, saya sudah sembuh. Maka kesembuhan akan menjadi milik saudara untuk selama-lamanya. Katakan amin. Karena itu saudara, mari pada hari ini kita belajar beriman. Haleluya. Biarlah sepanjang umur hidup kita, kita tetap beriman. Amin. Iman itu kita percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan, bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, ada ceritanya dalam Markus 2. Biar saya baca kepada saudara Markus 2 ayat 1 sampai 11. Markus 2, saudara, saya akan bacakan kepada saudara. Bukalah kitab kita dari Markus 2. Markus 2 ayat 1 sampai 11. Lihatlah kepada Alkitab kita masing-masing. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara dia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Katakan amin. Di sini ada seorang yang lumpuh, saudara. Lumpuh semua tubuhnya. Dia bukannya sekedar pincang, dia masih bisa berjalan sedikit-sedikit, tidak. Tapi dia lumpuh, betul-betul lumpuh, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya yang mana pun. Tetapi orang lumpuh ini satu hal, dia punya iman. Katakan amin. Dia punya iman, maka dia berkata kepada temannya, 4 orang lagi, dia berkata, mari gotonglah aku. Aku percaya Yesus bisa menyembuhkanku. Walaupun tubuhku ini tidak bisa bergerak, tubuhku ini sudah mati rasa, aku tidak bisa menggerakkan kaki ke tanganku, tapi bawa aku kepada Yesus. Aku percaya kalau aku sampai kepada Yesus, aku pasti sembuh. Dan 4 orang kawannya ini juga sama-sama beriman, sudah. Maka dia bawa temannya yang lumpuh ini. Mereka gotong temannya, sudah. Saudara, mereka pasti melewati banyak orang sebelum mereka sampai kemana tempat Yesus berada, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi orang lumpuh ini tidak malu. Orang lumpuh ini dia tidak, oh saudaraku, dia tidak peduli akan apa yang dikatakan orang. Dia tetap beriman. Katakan amin. Dia mereka sampai kepada rumah di mana tempat Yesus berada. Situ Yesus sudah menyampaikan firman. Seperti biasa banyak orang berkumpul, berkerumun mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka berusaha masuk dari pintu itu, tetapi sudah penuh.
bisa masuk. Mereka berusaha masuk dari jendela, tidak bisa juga masuk karena orang berkerumun begitu banyaknya. Tetapi satu hal, orang lumpuh ini dan keempat orang temannya, mereka punya iman. Mereka tidak menyerah. Mereka tahu mereka pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Yesus bisa menyembuhkanku. Tidak ada yang mustahil kalau percaya kepada Yesus. Katakan amin. Pakai mereka berbuat, tidak bisa masuk dari pintu, tidak bisa masuk dari jendela. Mereka buka atap yang di atas. Mereka turunkan teman mereka tepat di depan Yesus. Dan ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, maka berkatalah dia, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Katakan amin. Dan kemudian Yesus berkata, bangunlah, bangkitlah, angkatlah mudah berjalan. Dan seketika itu juga orang itu bangun, dia bangkit, dia sembuh, dia berjalan, dia menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Orang lumpuh ini bertindak. Dia tidak diam di rumahnya, tapi dia berjalan. Dia cari Yesus. Dan ketika dia tidak bisa masuk lewat pintu, tidak bisa masuk lewat jendela, dia buka atap. Dia punya iman yang tidak menyerah. Katakan amin. Dia terus beriman, dia percaya aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, saudaraku, iman harus bisa dilihat. Iman harus diucapkan. Iman harus ditindakkan. Iman belumlah iman kalau belum diucapkan atau ditindakkan. Katakan amin. Iman yang sejati adalah iman yang ditindakkan. Haleluya. Saudaraku, yang Yakobus 2:26 berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah iman tanpa perbuatan juga adalah mati. Iman baru bisa dikatakan iman kalau saudara sudah menindakkannya. Katakan amin. Saudara lihat dari contoh Lukas 17. Saya mau sampaikan kepada saudara Lukas 17, saudara. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita ke Lukas 17, Markus 5 terlebih dahulu. Hanya 3 pasal sudah Markus 2. Markus 5, saudara. Di situ dikatakan mengenai perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Markus 5 ayat 24, saudaraku. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Dan kalau kita lihat ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Haleluya. Saya bacakan ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Ini cerita mengenai perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Tubuhnya sudah lemah. Dan firman Tuhan menuliskan bagaimana dia sudah pergi ke berbagai-bagai tabib, tetapi keadaannya bukan makin membaik, malah makin memburuk. Dia sudah menghabiskan uangnya untuk berobat ke sana, berobat kemari, tapi tidak sembuh juga seperti kawan saya, saudara, yang tadi disaksikan oleh Ibu Bunte, saudara. Dan dia berkata kepada saya, Vin, saya sudah dibawa kepada semua dokter. Segala macam dokter spesial di Jakarta sudah didatangi. Di dokter yang paling baik sekali, sampai ke ahli-ahli, orang-orang ahli, maksudnya dukun, saudara. Bersegala macam orang yang katanya bisa menyembuh, saya sudah dibawa, tapi tidak sembuh-sembuh. Dia anak laki-laki tunggal, saudara, salah satunya anak orang tuanya. Tapi ketika saya dibawa ke tempat praktek mamamu meletakkan tangannya dan mendoakan saya. Seketika itu juga saya sembuh. Haleluya. Saudaraku, perempuan sakit 12 tahun pendarahan ini, dia sudah kemana-mana tapi tidak membaik. Bisa dapat dibayangkan sudah lemah tubuhnya. Tapi apa katanya? Dia mulai mengucapkan imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku
saudara. Dia tidak diam di rumah dan berkata, Yesus Maha tahu. Dia tentu tahu aku menderita 12 tahun. Biarlah Yesus yang datang menyembuhkan aku. Tidak. Iman harus ditindakkan. Iman barulah iman ketika saudara bertindak. Yesus tidak pernah menyembuhkan sebelum dia melihat iman seseorang. Iman harus bisa dilihat. Saudara harus mengucapkan iman dan saudara harus menindakkan iman saudara. Dan itu yang dilakukan oleh perempuan yang sakit 12 tahun perdarahan ini. Dengan lemah, masih lemah tubuhnya, dia belum sembuh. Tapi dia tahu dia pasti sembuh. Kalaupun jamah saja juga dan sembuh, maka dia datang. Dia saudaraku, di kerumunan orang banyak itu dia mencari Yesus. Pada zaman itu saudara, sebenarnya perempuan yang demikian tidak diperbolehkan berada di kumpulan orang banyak. Orang berkata, najis, najis, dia berteriak-teriak, dia najis, saudara. Dan tentunya banyak orang mengenal dia, karena dia sudah berobat kemana-mana. Orang berkata, ngapain kau di sini? Aku mau cari Yesus, karena aku tahu aku pasti sembuh kalau aku jamah jubahnya. Orang banyak mungkin menolong dia, mendolak dia, saudara, menolak dia, mendorong dia, dan berkata, pergi dari sini. Engkau tidak pantas berada di sini. Dia tidak peduli. Dia tahu dia pasti sembuh. Ketika dia datang kepada Yesus, dia tahu dia sembuh. Dan dia ucapkan imannya. Firman Tuhan berkata, berulang-ulang dia ucapkan. Di penerjemahan aslinya berkata, dia berkata berulang-ulang, dia ucapkan terus, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh, aku sembuh. Orang menolak dia, dia berkata, ku jamah jubah Yesus, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Haleluya. Ketika dia sampai kepada Yesus, dia jamah dengan iman. Dia jamah dengan iman. Seperti yang sudah dikatakannya berulang-ulang. Dan Tuhan Yesus tahu ada kuasa yang keluar daripadanya. Haleluya. Banyak orang berkerumun mendekati Yesus, memegang Yesus, menyenggol Yesus. Murid-muridnya sendiri berkata, Tuhan, kenapa kau tanya siapa yang menjamah kau? Tidakkah kau lihat begini banyak orang berkerumun? Tentunya semua orang menyenggol kau. Tidak, kata Tuhan, aku ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Ada yang kuasa yang keluar. Ketika saudara datang kepada Yesus dengan iman, maka kuasa Tuhan dapat mengalir dalam saudara. Ini lebih kuat, amin, dia katakan amin. Ketika saudara datang dengan iman, mengucapkan iman saudara dan menindakkan iman saudara, maka kuasa Tuhan dapat mengalir dalam saudara. Pada saat ini juga kalau saudara sakit di tubuh saudara dan saudara sedang duduk, sebelum saya menumpangkan tangan saudara, saudara bisa mengalami kesembuhan. Mari tindakan iman saudara, ucapkan iman saudara, katakan di tempat duduk saudara, saya sembuh, saya sembuh, oleh bibir Yesus, saya sudah sembuh. Angkat tangan saudara yang sakit. Siapapun saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan, ucapkan iman saudara di dalam nama Yesus. Katakan, Tuhan Yesus. Lebih kuat saudara, kau lebih kuat. Oleh bibir Yesus, saya percaya, saya sembuh. Oleh bibir Yesus, saya percaya, saya sembuh. Saya sembuh, saya sudah sembuh. Oleh bibir Yesus, kuasa Tuhan mengalir sekarang di dalam nama Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Lebih meriah, haleluya. Katakan haleluya. Yang sudah sembuh katakan amin. Iman harus ditindakkan, katakan amin. Jangan diam di tempat duduk saudara. Tindakan iman saudara. Kalau saudara pakai tongkat, buang tongkat saudara, mulai berjalan. Kalau sakit punggung saudara, pegang punggung saudara, katakan dalam nama Yesus, punggung ini sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh. Dalam nama Yesus, telinga ini bisa mendengar. Oleh bibir Yesus, telinga saya ini bisa mendengar. Mana amin ya, katakan amin yang lebih kuat. Kalau kita beriman, tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Haleluya. Saya mau biarlah kita yang lumpuh, kita bangkit pada malam hari ini. Kita bangkit dan berjalan. Punya iman, katakan amin. Lebih kuat amin ya, katakan amin. Ucapan saudara berkuasa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkan yang memakan buahnya? Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jangan lagi ucapkan penyakit, jangan lagi ucapkan kekalahan, jangan lagi ucapkan yang negatif. Ucapkanlah firman Tuhan yang membawa saudara kepada kesembuhan.
Saudaraku, di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Ucapkan itu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Yesus saudara lebih daripada pemenang. Kemenangan Yesus di kayu salib adalah kemenangan saudara juga. Yesus menang supaya kita menang. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Yesus menang atas dosa. Yesus bangkit dari maut. Maut pun tidak bisa mengalahkan Yesus. Kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara juga. Haleluya. Mujizat yang terbesar Tuhan berikan, mujizat keselamatan, kita hidupkan kalau selama-lamanya. Saudaraku, dengan iman kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Demikian juga dengan kesembuhan. Pengakuan iman saudara akan kesembuhan mendahului manifestasi kesembuhan dalam tubuh saudara. Katakan amin. Haleluya. Ucapkan terlebih dahulu. Ucapkan iman saudara. Itu adalah tindakan iman yang dilihat oleh Tuhan Yesus jika saudara bisa mengalami kesembuhan. Lukas 17 ayat 11. Mari kita lihat Lukas 17. Saudaraku, ini adalah mengenai 17 orang kusta. 17 orang kusta, 10 orang kusta. Bukan 17, 10. Amin. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datang 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Katakan amin. Seorang dari mereka ketika melihat orang telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyanyi. 10 orang kusta, mereka datang kepada Yesus mau disembuhkan. Saudaraku, mereka dari jauh berseru, "Guru, kasihanilah kami." Apakah kata Tuhan pada mereka? "Ya, aku kasihan dengan engkau. Mari kemari." Ditepuk-tepuk Tuhan, punggungnya, diusap-usapnya. Tidak. Tuhan mengajari mereka beriman. Karena dengan iman saudara menerima kuasa Tuhan. Dengan iman saudara menerima semua yang telah disediakan Tuhan bagi saudara. Katakan amin. Banyak orang Kristen berkata, "Saya mau berdoa supaya punya iman." Bagus berdoa saudara. Doa orang benar bila dengan yakin doa besar kuasanya. Amin. Tapi iman tidak didapat dengan berdoa. Roma 10:17 berkata, "Dari manakah datangnya iman? Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan." Haleluya. Ketika firman Tuhan disampaikan, dari situlah iman saudara bangkit. Haleluya. Ketika wanita itu mendengar berita tentang Yesus, dari situ imannya bangkit, sehingga dia bisa menerima kesembuhannya. Dari mendengar firman Tuhan, saudara memiliki iman untuk menerima semua yang sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Haleluya. Sehingga sepanjang umur hidup saudara, iman kita mengalahkan dunia. Haleluya. Iman kepada firman Tuhan. Iman itu karena mendengar firman, kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka jadilah kepada kita sebagaimana kita percaya. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan, dituliskan supaya kita belajar bagaimana tindakan iman, saudara. Dan Tuhan berkata kepada 10 orang kusta ini, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, masih kusta kok disuruh pergi perlihatkan diri kepada imam-imam. Saudara, masih dibebat-bebat lah kakinya, puntung di sana sini, jalannya pun masih pincang, tangannya pun susah digerakkan, perban di mana-mana, di kepala perban, di tangan perban, di badan perban. Tapi Yesus berkata, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Pada zaman itu saudara tidak boleh orang kusta menemui imam. Tidak diperbolehkan datang ke bait Allah. Orang kusta tidak boleh masuk ke situ dan bertemu dengan imam. Tapi Yesus berkata, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Maka mereka, apakah mereka berkata, "Tuhan, apakah kau buta? Tidakkah kau lihat kami masih kusta? Masih lengkap ini Tuhan kustanya?" Tidak. Dengan kusta yang masih lengkap, mereka bertindak, mereka berjalan, mereka percaya, mereka bertindak, mereka tindakan imannya. Oh, sambil begini mereka berkata, "Yesus sudah berkata kita pergi perlihatkan diri kepada imam. Itu artinya kita sudah sembuh. Mari kita pergi, mari kita pergi, mari kita pergi, mari kita datangi imam." Dan di tengah jalan mereka semuanya sembuh. Haleluya.
Kenapa? Karena mereka menindakkan imannya. Haleluya. Pustanya masih lengkap. Itulah dia iman, saudara. Percaya bahwasanya janji Tuhan sudah jadi dalam hidup saudara sebelum itu kelihatan. Katakan amin. Kalau sembuh dulu baru percaya betullah Yesus itu menyembuhkan, betullah Yesus itu ajaib, itu bukan iman. Haleluya. Kalau sembuh dulu baru saudara berkata betullah Yesus penyembuh, itu bukan iman. Tapi ketika saudara masih merasakan sakit, saudara bertindak, saya percaya oleh firman Yesus, saya pasti sembuh, saya sudah sembuh, sudah sembuh oleh firman Yesus. Itu baru namanya iman. Setiap hari saudara bangkit dari tempat tidur, saudara berkata, saya percaya, saya tambah kuat, saya tambah kuat. Hari ini saya lebih kuat dari semalam, hari ini saya lebih sembuh dari semalam, hari ini kuasa Tuhan berlaku bagi saya. Saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Maka saudara akan lihat kuasa Tuhan terus mengalir dalam hidup saudara, dalam tubuh saudara, sehingga saudara lihat hari lepas hari saudara semakin kuat. Katakan amin. Iman itulah bukti daripada yang tidak kelihatan. Iman itulah bukti daripada kesembuhan saudara. Sehingga saudara menerima kesembuhan saudara. Katakan amin. Haleluya. Katakan haleluya. Mari semuanya kita, apapun kebutuhan kita pada malam ini, kita beriman, kita tindakan iman kita, kita ucapkan iman kita. Haleluya. Kita gerakkan kaki kita yang masih lemah. Kita katakan, saya percaya kuasa Tuhan mengalir sekarang, kuasa Tuhan mengalir sekarang. Oleh firman Yesus, saya sudah sembuh. Haleluya. Apa dasarnya kita percaya? Ucapan Yesus. Firman Tuhan berkata, akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan berkata dalam firman Keluaran 15 ayat 26. Dia berkata kepada kita, saudaraku, karena dia sudah menanggung semua penyakit kita di kayu salib. Dia berbilur-bilur dan dia berkata, oleh bilurku engkau telah sembuh. Ketika kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwasanya dia adalah penyembuh kita, kita beriman, kita percaya, kita tindakan iman kita itu, maka kita akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Pada saat ini juga saudaraku, dimanapun saudara berada, alamilah kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Alamilah mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Di tempat duduk saudara pada saat ini, alamilah mujizat Tuhan. Tuhan Yesus penyembuh, Tuhan Yesus pembebas, Tuhan Yesus penyelamat. Amin. Pada hari ini juga kita bebas daripada semua keterikatan dosa kita. Karena jikalau Tuhan memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Dalam Yesus saudara beroleh kemerdekaan. Tidak ada yang bisa membelenggu kita lagi, saudaraku, karena Yesus sudah mati bagi kita supaya kita bebas daripada semua belenggu dosa. Yesus bangkit dari kematian, maut sudah dikalahkannya, sehingga apapun yang mengikat saudara tidak lagi punya kuasa dalam hidup saudara. Ketika saudara memiliki Yesus, kuasa Yesus akan memerdekakan saudara dengan sempurna. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapkan firman Tuhan, ucapkan iman saudara, ucapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bersetuju dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkata kita sembuh, kita lebih daripada pemenang, ucapkan demikian. Jangan ucapkan saya miskin, saya gak punya pendidikan, gak mungkin saya kaya, uang di dompet saya pun kosong. Jangan lihat kepada uang di dompet saudara, lihat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mulai ucapkan firman Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Dengan iman saudara menerima semua janji-janji Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Apakah itu kesembuhan? Terimalah pada malam hari ini. Apakah itu kebebasan? Terima pada malam hari ini. Apakah hidup yang berhasil? Terima pada malam hari ini. Apakah berkat Tuhan yang berkelipat? Terima pada malam hari ini. Haleluya. Saudara lihat kesaksian Ibu Munte. Saudara
kalau dunia kedokteran punya batasannya. Ilmu pengetahuan semua di dunia ini punya batasannya. Walaupun profesornya mencoba menolongnya, saudara, memberikan alat pacu jantung, itulah yang terbaik yang bisa dilakukan pada saat itu, saudara, untuk bisa memperpanjang umur hidup ibu. Dan tidak mungkin umur panjang dengan orang yang dipakai alat pacu jantung. Saudara sendiri pun mengerti, pasti umur singkat, saudara. Tapi saudara lihat, kalau kita datang kepada Yesus, kuasa Yesus tidak terbatas. Kuasa Tuhan tersedia tidak terbatas. Dengan iman kita bisa menerima kuasa Tuhan. Dengan iman, saudaraku, Ibu Mutia menerima kesembuhan, ada benjolan di paru-parunya, tapi lenyap, saudara. Tidak dilakukan pengobatan apapun dengan kedokteran. Saudaraku, kalau kita datang beriman, firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Terimalah kuasa kesembuhan daripada Tuhan pada malam hari ini. Tindakan iman saudara, ucapkan iman saudara, dan bertindak. Amin. Kalaupun saudara masih merasa sakit, iman itu percaya, itu sudah jadi dalam saudara sebelum saudara menerimanya. Tindakan, gerakkan kaki saudara, gerakkan tangan saudara, gerakkan leher saudara yang kaku, bungkukkan punggung saudara, sambil saudara berseru, oleh pilur Yesus, saya sudah sembuh. Lebih kuat amin yang katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Markus 11:22-24. Sedikit lagi saudara, jangan perkatakan persoalan saudara. Tuhan suruh kita ucapkan firman Tuhan. Tuhan suruh kita ucapkan firman Tuhan, ucapkan iman, bukan persoalan kita. Markus 11:23-24 berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu, melainkan percaya bahwa apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Tuhan berkata kepada gunung ini, bukan berkata tentang gunung, tapi berkata kepada gunung. Berkatalah kepada gunung persoalan saudara. Gunung persoalan, pergi keluar dari hidupku dalam nama Yesus. Gunung kegagalan keluar, gunung kesedihan keluar, pergi tinggalkan hidupku dalam nama Yesus. Sekarang ini berkat Tuhan mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita daripada Tuhan mengalir. Haleluya. Perkatakan firman Tuhan. Banyak orang keliling ke sana kemari menceritakan betapa berat penyakitnya, betapa berat persoalannya, sampai orang-orang yang tidak depresi pun dibuatnya ikut depresi bersama dengan dia. Saudaraku, kalau kita datang kepada orang, ucapkan firman Tuhan yang membangkitkan dia dan membangkitkan saudara juga. Karena Yohanes berkata, saudaraku, 6:63, firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu kehidupan. Ketika saudara ucapkan firman, maka kehidupan kuasa Tuhan mengalir dalam saudara. Karena juga mulai tindakan iman kita dengan mengatakan firman Tuhan malam hari ini, saya percaya oleh pilur Yesus saya sudah sembuh. Firman-Mu berkata Tuhan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Firman-Mu juga berkata, Engkau yang mengampuni semua dosa-dosaku dan yang menyembuhkan segala penyakitku. Malam ini Tuhan, Engkau mengampuni semua dosa-dosaku. Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan aku dari segala penyakitku. Haleluya. Engkau telah tertinggal Tuhan. Engkau telah diremukkan oleh karena kejahatanku Tuhan. Dan oleh pilur-pilur-Mu aku sudah sembuh. Ucapkan, tindakan iman saudara. Bangkit berdiri, tes kesembuhan saudara. Mulai gerakkan tubuh yang sakit, mulai gerakkan kaki saudara. Haleluya. Anak-anak muda, mulai ucapkan iman. Saya tahu, saya orang yang berhasil, saya orang yang dipakai Tuhan, saya orang yang memberkati banyak orang. Saya dibebaskan Tuhan malam ini untuk membawa kebebasan bagi banyak anak muda lainnya. Saya terima kebebasan daripadamu Tuhan. Haleluya. Mana haleluya dia? Katakan haleluya. Lebih kuat katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita terima kuasa Tuhan sudah. Saudara yang sakit terima kuasa Tuhan sekarang juga. Seperti perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Saudara akui iman saudara. Akui firman Tuhan. Saya percaya saya sudah sembuh. Oleh pilur-pilur Yesus saya sembuh. Oleh pilur
di rumah sakit. Sampai mulai dalam kakak ini masih sakit. Tapi kapan sembuhnya, Bu? Haleluya. Sudah 3 bulan begitu ya, Bu. Tapi malam ini disembuhkan oleh Tuhan. Siapa yang menyembuhkan itu? Tuhan Yesus. Rumah sakit di Tauhela, rumah sakit Bethesda sampai umum. Lalu rumah sakit kepala Sunan sampai rumah sakit. Yesus dokter segala dalam. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang adalah saudara. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan dia telah sembuh. Dan Tuhan, ada firman Tuhan Yesus. Kemudian baca dan memberikan bagi berkati ya Tuhan. Kekasih yang membawa banyak jiwa kepadamu. Biar seluruh hidup yang mempermuliakan Kau. Selamatkan seluruh keluarga Kau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Dan dalam Yesus kami mengambil ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan semua kita percaya kepada Ini pendeta kesimpulan penyakit hipertensi dan kolesterol. Sudah berapa lama itu diprotes? Sudah lama sekali. Bagaimana rasanya kalau itu penyakit itu? Bagaimana rasanya? Leher atau bagaimana? Biasanya di sini, biasanya leher berat, terus yang mana berat. Bagaimana sekarang rasanya, Bu? Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Lebih banyak dalam pertolongannya. Itu hipertensi, sudah lama berpotong saudara. Dia berkata tadi waktu datang masih berat ya rasanya ya. Tapi sekarang sudah ringan ya. Apa yang sebelumnya ibu tidak bisa lakukan mungkin melompat atau gerakan kepala coba lakukan sekarang. Menggerakkan kepala, ya. Haleluya. Tidak ada lagi ya beratnya ya, sudah ringan ya. Tadinya berat begitu ya Bu, tapi sudah ringan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan ibu? Amin. Doa. Siapa yang menyembuhkan ibu? Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, kesembuhan dalam nama Yesus, kemudian sempurna menjadi Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkannya, dia kuat sehat berpanjang dari hidup ini. Terima kasih Bapak. Segala punya hanya bagi nama Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ini Bapak ini pendeta sakit mah tadi. Ya, setelah didoakan berkata, Pak, saya sembuh. Oh, puji Tuhan. Sebelah kiri kemana? Sebelah kiri ini ya. Nyeri kan yang sudah terkali. Perutnya, Perutnya kena mata. Oh, maaf bisa ya saudaraku. Maaf banyak. Perih sekali Pak Saudara ya. Tadi waktu udah apa sih Pak ini? Sekarang bagaimana Pak? Sudah rasanya. Haleluya. Langsung ya. Lebih cepat dari kau. Haleluya. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Jangan lagi pernah sedih Pak. Haleluya Pak. Tuhan sudah sembuhkan. Bapak yang bersyukur. Bapak sudah sembuh. Haleluya. Tidak ada lagi sakit. Dia sembuh, dia sehat, Tuhan ku bermacam. Terima kasih Bapak, biar seluruh hidup dia selalu kepadamu. Untuk memulihkan bagi nama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Sekarang oh, puji Tuhan. Ibu puji Tuhan, ibu ini tadi kepalanya pusing di kemarin saya di Purwokerto di wilayah dan itu pegang mabuk
yang mampu. Jadi iya. Jadi setelah saya dibuangkan sudah sekarang sudah lega. Amin. Musik kepala saat kita yang sedang mati sini, tapi begitu banyak penyanyi, Tuhan Yesus sembuhkan semuanya. Amin. Yang kedua, Bapak yang baik dalam kami bersama. Amin. Tetap sembuh. Tuhan Yesus tetap kuasa untuk bersaksi bagi kemuliaan kita Tuhan. Dalam nama Yesus, seluruh keluarga yang bersama dan dia setia begitu kekal sampai maranatha. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya Pak Pendeta. Haleluya. Ibu pendeta ini tadi ini sakit punggung. Oh, Sekarang dia sudah berani. sudah berapa lama itu sakit punggung? Barangkali 2 tahun itu. Bagaimana sakit punggung? Gak bisa punggung sakit kali. Berdiri. Sakit berdiri saja itu sakit. Kadang sakit sekali, kadang enggak. Tapi kalau mau angkat berat, dia sakit. Bagaimana rasanya sekarang? Sudah sembuh. Tuhan Yesus sudah sembuhkan ibu ini. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat jamahanmu. Kami bersyukur buat kesembuhanmu. Terima kasih buat pilu-pilu Tuhan Yesus. Amin. Kita ibu ini. Amin. Sama-samanya. Tuhan Yesus. Kalau tutup doa tidak dipakai. Ibu ini sembuh. Sehat. Panjang berikan bagi dia. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ibu ini pendeta tadi sakit tenggorokan. Iya. Bisa berkata-kata. Sekarang sesu. Oh, tadi dia sakit di tenggorokan. Kalau perasaan sakit ya bisa atau bagaimana? Tapi sakit di sini ya. Terasa terganggu. Kalau tenggorokan. Baru bisa berpindah. Baru masih ada yang bisa merasakan keselamatan sekarang. Sakit. Haleluya. Tuhan menyembuhkan semua ibu ya. Yang tidak ada lagi bu. Yang ada ibu sudah tidak ada tenggorokan. Mari. Siapa yang menyembuhkan ibu? Suara oleh pilu Yesus ibu sudah sembuh ya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tadi terima. Biar sini bu. Ini tidak ada ya. Haleluya. Tuhan sudah camat juga. Berikan ginjal yang baru bagi ibu. Amin. Yang sehat kuat dan berpanjang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Amin. Kami jaga ibu ini. Dalam nama Yesus. Sembuhan daripada naik. Ikutan daripada naik. Berikan ginjal yang baru kami bersyukur Tuhan. Kau sudah menyembuhkan ibu ini. Berikan lagi sakit ginjal apapun. Dalam nama Yesus. Maka sakit tenggorokannya juga sudah sembuh. Kami bersyukur Tuhan. Oleh pilu-pilu Yesus, ibu ini sembuh. Dia sehat. Dia kuat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesembuhannya. Nama Yesus dipermuliakan dan disediakan hidup kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu ini pendeta sakit pinggang sudah 5 bulan. Setelah didoakan tadi sudah sembuh. Bagaimana rasanya? Mana? Kalau tadi tidak bisa ngomong, tidak lagi ngomong. Apa yang tadi tidak bisa? Jawab. Haleluya. Sekali lagi. Katakanlah wajah ibu ini saudara. Tidak menangis kesakitan, tapi tertawa. Haleluya. Kalau saudara tadi punggung, saudara tidak bisa. Memunggung itu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya semuanya kita percaya keras. Haleluya. Ibu pendeta hari ini sudah seolah terakhir. Setelah dimakan tadi sudah mengalami sembuh. Ya saya bilang itu kata gitu. Tadi waktu kemarin masih gatal. Masih gatal ya. Gatal. Tapi sekarang bagaimana? Sudah mulai berkurang ya. Ya sudah berkurang. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sudah sembuh. Kamu sudah bisa makan. Ya sudah berkurang. 1 tahun. 1 tahun. Bebas ya karena sudah sembuh. Sudah berasa saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi apa? Ada tubuh saya. Oleh firman Yesus. Saya sudah sembuh. Oh, terima kasih buat kesembuhannya. Terima kasih buat kesembuhannya. Dia sudah sembuh oleh Tuhan Yesus. Pakai dia menjadi hamba Tuhan. Pakai dia. Oh, sampai usia muda ini dia kenal engkau Tuhan. Dia punya kesembuhan yang kita tahu. Kita tahu ya. Kita tutup dosa penyakit. Kita hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini tidak ada lagi alergi tubuhnya. Oleh firman Yesus. Amin. Sudah sembuh. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Berkati ibunya, berkati Amin. Amin. dari semua Amin. semua keluarga ini. Semua yang ikut kami setia. Tuhan, dalam tangan Tuhan dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang sudah sembuh? Bapak ini sudah kenapa sakit 3. Oh. Pakai tongkat. Ah, 3 tidak tahun. tahu. Pakai tongkat, datang kemari pakai tongkat. Main tongkat di sini ibu. Ada. Hari ini ibu ini sudah datang naik ke atas tidak pakai tongkat lagi. Haleluya. Tidak tahu. Sudah datang ibu. Dan tidak tahu lagi. Sakit kepala. Bagaimana sekarang rasanya ibu?
Kami bersyukur Tuhan. Dia sudah sembuh dalam nama Yesus. Cuma tidak ada kuasa dalam hidupnya. Dalam tubuhnya, dalam nama Yesus. Di mana dia pada mengalir, kesembuhan Tuhan mengalir. Kami bersyukur. Umur yang panjang kau berikan bagi yang kaya dia dari hamba-Mu. Diserahkan seluruh hidupnya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya sayang. Ibu pendeta, bapak ini penyakit mata, hari kunang-kunang. Sudah saja dulu, 1 tahun nanti. Sekarang sudah sembuh. Haleluya. Biasanya bapak yang kunang-kunang Pak, nggak jelas, ya atau pusing begitu bagaimana? Ya kunang-kunang ya. Sekarang bapak bisa lihat apa? Coba yang bapak lihat. Bisa baca itu. Biasanya kunang-kunang bisa. Kemenangan iman ini. Oh, haleluya. Kita bersyukur. Sudah mulai ya. Bapak biasanya tidak jelas lagi, tapi saya sudah jelas. Ya Tuhan Yesus baik, Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya. Sekarang bapak yang kunang-kunang sudah disembuhkan Yesus. Yesus menyembuh. Amin. Siapa yang menyembuhkan bapak? Yesus Kristus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Selamatkan seluruh keluarga Tuhan. Biarlah dia bersih berkeluarga sedih. Kesatuan yang kami bersyukur Tuhan. Rasanya tidak ada yang kurang-kurang. Bisa melihat dengan jelas. Terima kasih Bapak. Biarlah seluruh pemulihan yang bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama kami berdoa. Amin. Haleluya. Ibu pendeta, hari ini tadi penyakit satu buang efeknya kurang, karena sekarang sudah sembuh. Raja, baru keluar dari rumah sakit. Tidak. Iya, tidak. Tapi tidak sembuh ya. Tadi sudah dicoba sudah. Oh, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Dalam nama Yesus, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Lebih berikan kemuliaan. Oh, pekerjaan setan dihancurkan. Amin. Yesus datang berusaha pekerjaan setan. Ini anak masih kecil. Tuhan mau dia sehat, kuat, umur panjang. Haleluya. Dalam nama Yesus, untuk dosa dipatahkan. Tidak ada lagi penyakit ginjal. Amin. Berdoa Pak ya, sudah sembuhkan Tuhan dalam saya. Anak Bapak sudah sembuh total dan dia akan jadi hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak yang paling bersyukur kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah menjawab. Amin. Dia sudah bisa lancar Tuhan. Oh Tuhan kami bersyukur. Engkau sudah menjawab ini. Tuhan mau berikan kita yang baru kepada di dalam nama Yesus. Kehidupan daripada Tuhan mengalir. Kesembuhan daripada Tuhan sudah mengalir. Oleh mimpi Yesus. Sembuh total. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dengan kesembuhan yang kau berikan bagi Yesus. Hari ini hamba-Mu. Berkati keluarganya. Berkati orang tuanya. Berkati seluruh keluarganya. Semua yang datang kepadamu. Semua yang ikut keluarga sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengan darah Yesus melindungi keluarga ini Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Tuhan terima kasih kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan semua kita yang percaya katakan. Ibu pendeta, ini tadi penyakit musik-musik selama 2 tahun setelah doakan dari dia sudah sembuh. Haleluya. Tidak lagi pusing-pusing ya Bu. Tadi datang kemari 2 tahun pusing. Sekarang bagaimana rasanya? Ya, sudah rasa sembuh. Bapak bersyukur Tuhan, Ibu sudah kau bebaskan, sudah sembuh oleh Tuhan Yesus, kemudian panjang kau berikan bagi dia, dan seluruh hidupnya diberikan kepada dia. Sukacita dan kesuksesan mengalir dalam dunia. Dalam nama Yesus kau bebaskan dari dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu pendeta, ibu ini mengalami stres, penyakit lidah. Stadium lidah stadium 3. 8 kali masuk rumah sakit. Ya, 1 kali masuk rumah sakit. Sekarang sudah sembuh. Haleluya. Tuhan Yesus sembuh. Amin. Tuhan Yesus sembuh. Amin. Tidak ada yang salah dengan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Hidup daripada Amin. dalam bentuk dosa yang curah dalam Yesus. Dan setan yang curah tempat dalam hidup. Hidup di dalam nama Yesus. Tidak ada tenang, hatinya tenang. Dalam nama Yesus, kesembuhan daripada Amin. ginjal yang dapat berikan. Amin. Kita berdoa kesehatan kalian. Terima kasih. Kami bersyukur bagi Tuhan. Amin. Engkau sudah menyembuhkan dia, engkau bebaskan dia. Dalam nama Yesus. Dalam Yesus berkati dalam Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus tidak membuka saya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus.
berkati ibunya. Haleluya, bersyukur Tuhan dengan setia. Haleluya. Sekali lagi, Pak kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa yang sedang bersuka cita? Yang bersuka cita dengan amin. Tuhan Yesus baik, katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi kita, katakan amin. Tuhan Yesus membebas, amin. Hari ini hidup baru menjadi milik kita semua, amin. Kita semua yang mengalami kemenangan daripada Tuhan dari lepas hari. Dia percaya itu katakan amin. Amin. Tetap beriman, haleluya. Banyak dikasihkan Tuhan sehingga saudara selalu punya iman. Katakan amin. Setiap ibadah, saya selalu pada hamba Tuhan, kepala sidang, DKI Pondano. Haleluya.